Tidak ada kisah terbaik dalam Al-Quran melebihi kisahnya para nabi dan rasul. Dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang para nabi dan rasul sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang ma'ruf dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Ketika dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berapakah jumlah para nabi ya Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan 124.000 nabi dan 315 rasul. Itulah jumlah yang cukup banyak yang dihabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Walaupun kenyataannya tidak semua para nabi dan rasul kisahnya sampai kepada kita. Bahkan yang kita wajib imani 25 nabi dan rasul sekalipun, yang nama-namanya jelas tercantum di dalam Al-Quranul Karim, tidak semua kisahnya sampai kepada kita. Ada para nabi dan rasul yang dicantumkan namanya saja, tapi kisahnya tidak ada. Seperti umpamanya kisah Nabi Dzulkifli, kemudian Al-Yasa. Tidak disebutkan kisahnya dalam Al-Quran, walaupun disebutkan namanya. Atau hanya cuplikannya saja, seperti kisah Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Lut, dan nabi-nabi yang lainnya. Tapi ada juga nabi yang dikisahkan panjang lebar, sampai Al-Quran mencantumkan lebih daripada 130 ayat bercerita tentang seorang nabi ini. Seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam diceritakan di masa kecilnya, remajanya, dewasanya, tuanya, bahkan lengkap sekali. Ataupun kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, bagaimana perjalanan hidupnya, baik di Irak, baik di Syam Palestina, baik di Mesir, ataupun di Jazirah Arab di Mekah Al-Mukarramah dan sekitarnya. Kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah kisah yang banyak dicantumkan dalam Al-Quranul Karim, sehingga ada alaqah, keterkaitan antara Rasul kita yang sangat erat dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Contoh saja, manasik yang disyariatkan padanya, manasik haji dan umrah. Manasik haji dan umrah tidak lain syariatnya Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang kemudian menjadi syariat kita umat Islam. Dan itu menunjukkan keterkaitan antara kita dengan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki keturunan dari Maria Kibtiyah. Hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ketika Maria Kibtiyah melahirkan di malam hari, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka aku beri nama anak dari Maria Al-Kibtiyah itu dengan nama bapakku Ibrahim. Maka salah satu putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Ibrahim, mirip dengan nama Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, karena putra Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama Qasim, kemudian Abdullah, dan yang terakhir Ibrahim. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam beri nama salah satu dari putranya Ibrahim? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyamakan Ibrahim. Kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terlahir dari jalur Ismail, dan Ismail itu putra daripada Hajar, salah satu istri Ibrahim. Dan Hajar itu adalah pemberian dari Raja Mesir kepada Siti Sarah yang kemudian dihadiahkan kepada Ibrahim. Begitu juga Ibrahim putra Nabi SAW, putra daripada budaknya Maria Kibtiyah. Dan Maria Kibtiyah juga hadiah daripada Muqawqis, Raja Mesir. Makanya Nabi SAW memberi nama putranya Ibrahim. Dan itu menunjukkan ada keterkaitan Rasul SAW dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimi'rajkan ke langit, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipertemukan dengan Ibrahim pada langit ketujuh. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, ketika aku melihat Nabiullah Ibrahim di langit ketujuh ketika peristiwa Mi'raj, maka aku lihat Ibrahim wajahnya sangat mirip dengan diriku. Maksudnya wajah Nabi SAW sangat mirip dengan Ibrahim alaihissalam. Dan ketika aku melihat Jibril, maka aku melihat Jibril sangat mirip wajahnya dengan Dihyatul Kalbi, seorang sahabat yang paling tampan yang ada di kota Makkah kala itu. Artinya bahwa Ibrahim alaihissalam dengan Nabi SAW ada kemiripan wajah. Ya, karena memang Nabi SAW turunan Ibrahim dari Ismail.
Bahkan Nabi SAW pernah melihat saat peristiwa Isra Mi'raj, Ibrahim alaihi salatu wassalam menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Sebagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah membangun Ka'bah di bumi, maka sebagai balasannya, dia pun disandarkan punggungnya di Ka'bah para malaikat di Baitul Ma'mur, yang setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat yang tawaf di situ. Setiap harinya keluar, kemudian datang malaikat dengan jumlah yang sama, kemudian keluar lagi, kemudian datang malaikat dengan jumlah yang sama, dan begitu seterusnya. Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Nabi SAW juga menceritakan tentang keutamaan Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dari seluruh makhluk yang dibangkitkan Allah pada hari kiamat, yang pertama kali diberikan pakaian adalah Ibrahim. Ingat, Nabi SAW pernah mengatakan manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat itu tanpa ada pakaian yang di badan, kemudian tanpa beralas kaki, kembali tidak dikhitan, dan tidak membawa satupun harta di badan. Maka yang pertama kali diberikan pakaian pada hari kiamat, kata Nabi SAW, adalah Khalilur Rahman, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan kita diberi nama kaum muslimin. Yang memberi nama kaum muslimin adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau umat dulu ada namanya Yahudi karena dinisbatkan kepada Yahuda. Kalau dulu ada namanya Masihiyin atau Nasrani karena dinisbatkan kepada Isa al-Masih. Tetapi kita kaum muslimin tidak dinisbatkan kepada Muhammadiyin, tetapi kita disebut al-muslimun. Siapa yang beri nama al-muslimun kepada kita? Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Agama abi kalian, bapak kalian Ibrahim, dialah yang memberi nama kepada kalian al-muslimin min qablu wa fi hadha, baik sebelumnya ataupun pada hari ini. Maka penamaan kita kaum muslimin adalah penamaan yang diberikan bapak kita Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena kita beribadah kepada Allah karena ittiba, mengikut. Dan kita tidak pernah menuhankan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Yahudi menuhankan nabi mereka Uzair, ataupun sebagaimana orang-orang Masihiyin, orang-orang Nasrani menuhankan Isa bin Maryam. Kita betul-betul umat yang pasrah, yang menyerahkan diri kepada Allah azza wa jalla. Makanya Ibrahim alaihi salatu wassalam beri nama kita dengan al-muslimun. Subhanallah, bagaimana ada keterkaitan luar biasa antara Nabi Allah Ibrahim dengan kita kaum muslimin. Nabi SAW menjelaskan tentang keistimewaan Ibrahim, di antaranya Ibrahim adalah orang yang pertama kali dikhitan, ketika tidak ada manusia yang dikhitan sama sekali. Di usia beliau 80 tahun sebagaimana yang tertera dalam hadis Bukhari, bahwa Ibrahim alaihi salatu wassalam di usia 80 tahun dikhitan. Artinya dia orang yang pertama kali dikhitan. Bahkan dia orang yang pertama kali mencukur kumis, dan itu bagian daripada 5 dari fitrah manusia adalah mencukur kumis. Dan Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah awal manusia yang melihat di kepalanya ada uban, dan itu pelajaran besar. Bagaimanapun rambut yang putih adalah mengingatkan kepada kita agar kita berubah, bahwa kita semakin hari semakin bertambah usia. Dan Ibrahim orang yang pertama kali melihat hal itu. Kemudian juga Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah orang yang mengajarkan kepada kita bagaimana memuliakan tamu, karena dia orang yang pertama kali memuliakan tamu. Makanya disebut Abu Difan, bapaknya para tamu. Bahkan Ibrahim sendiri adalah Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Karena Ibrahim alaihi salatu wassalam dikaruniai 2 putra oleh Allah azza wa jalla. Pertama Ismail dan yang kedua Ishak. Dari Ishak inilah lahirlah Ya'qub. Dari Ya'qub lahirlah Nabi Yusuf. Dan itu para nabi. Kemudian dari putra-putra Ya'qub yang lainnya lahirlah ribuan para nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Dan Ya'qub disebut Israel. Maka seluruh keturunan Ya'qub disebut Bani Israel. Dan il itu artinya Allah. Israel itu artinya Abdullah. Maka Israel adalah hamba Allah. Itu nama lain daripada Ya'qub. Lah ketika keturunannya Bani Israel
banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diutus kepada mereka para nabi dan rasul. Sampai ada satu kampung di zaman Bani Israel yang diutus kepada mereka 2-3 rasul. Menunjukkan bahwa Allah berikan karunia kepada Bani Israel, banyaknya diutus para nabi dan rasul kepada mereka. Walaupun kenyataannya orang-orang itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kebanyakan mereka membunuh para nabi tanpa sebab yang benar. Kemudian yang kedua dari jalur Ismail. Putra Ismail bukan nabi, cucu Ismail bukan nabi, cicit Ismail bukan nabi. Tetapi ketika kemudian di antara turunan Ismail sampai kepada Abdullah, putra daripada Abdul Muttalib, maka lahirlah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jal khatamul anbiya'i wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan rasul. Adapun dari keturunan Ishak, yang menutup nabi dan rasul adalah Isa bin Maryam, yang Allah angkat ke langit dan akan turun di akhir zaman. Tetapi penutup para nabi dan rasul setelah Isa bin Maryam adalah dari jalur Ismail, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab itulah maka Ibrahim disebut Abul Anbiya, karena tidak ada satupun nabi dan rasul setelah Ibrahim kecuali nasabnya kembali kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam.